Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina siyama Ramadan. Walhamdulillahilladzi da'afa al-ujura fi Ramadan. Walladzi hadana hadiyata Ramadan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah terasa jumlah kita di malam yang ke-12 Ramadan ini. Rasa apa? Rasa apa, Bu? Loh, gak kerasa gak? Gak puasa tak? Sudah beberapa kali, beberapa hari ternyata Allah selamatkan kita dari fitnah ngegosip. Sudah berapa hari Allah selamatkan kita dari marah-marah. Udah berapa kali Allah selamatkan kita dari mencari sesuatu yang dilarang sebenarnya oleh syariat. Alhamdulillah. Malam yang ke-12 ini kita akan ingat satu pepatah dalam bahasa Arab, manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan. Where there is will, there is. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Siapa yang mau, ada jalannya. Siapa yang mau haji, ada jalannya. Siapa yang mau umroh, ada jalannya. Sudahkah kita menapaki jalan itu? Nabungnya, ketemu dengan orang yang sering umroh, nanya-nanya berapa biaya umroh. Ya itu seperti halnya orang mau beli handphone, itu harus ketemu dengan orang yang jualan handphone. Orang mau umroh harus ketemu dengan orang yang jualan travel. Nah itu, yang sering ke sana. Sama dengan hidup kita. Kenapa hidup kita di sini-sini aja? Karena kita ya begini-gini saja. Tidak ada yang berubah dari ikhtiar dan usaha kita. Siapa pengen lebih hebat, lebih berkualitas, maka harus ketemu dengan orang yang lebih tinggi dari kita, lebih pintar dari kita, lebih kaya dari kita, lebih hebat dari kita. Nah itu orang-orang yang harus kita temuin setiap hari. Para jamaah sekalian, manjadda wajada. Ini menunjukkan pentingnya kesungguhan kita dalam kehidupan kita. Wabil khusus ini akan disampaikan 7 hal yang menjadi sebab alasan mengapa kita harus sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama, ta'birun anis syukri al-hakiki. Kenapa kita harus sungguh-sungguh kepada Allah? Kenapa harus sungguh-sungguh ketika ibadah? Karena itu ungkapan rasa syukur yang sejati. Orang yang ibadahnya tidak sungguh-sungguh, dia tidak menunjukkan rasa syukur sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ibadah, kita sering doa, tapi yang masalah adalah ibadah kita nggak sungguh-sungguh. Kita masih berpikir bahwa umur kita panjang. Padahal kalau kita dikasih tahu umur kita sampai besok, maka kita akan bersemangat, bahkan nggak bisa tidur. Kenapa? Karena umurnya tinggal besok hari. Hari apa? Hari Senin. Selasa nggak hidup lagi. Untung-untung masih dikasih usia panjang. Laqad an'amallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kita, la tuhsa, yang nggak bisa terhitung. Fal ibadatu bijiddiyatin, maka ibadah dengan sungguh-sungguh adalah cara terbaik untuk mengatakan terima kasih kepada Allah atas seluruh karunia dan kemurahannya.
maka sungguh-sungguh. Yang kedua, alasan kita harus sungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa? Karena ibadah adalah kebutuhan, bukan jadi beban. Orang suruh ibadah jangan ngerasa ada beban. Al-ibadatu hajatun ruhiyah. Ibadah adalah kebutuhan ruhani. Sama dengan kalau kita tidur bangun malam. Kenapa terbangun? Kebutuhan ruhani kita merindukan Allah. Tapi nyatanya tidak semua orang bangun malam untuk sholat tahajud. Artinya sudah bangun malam ternyata dia terhanyut, bukan tahajud. Kenapa itu terjadi? Nah, Allahu ghaniyun. Allah itu maha kaya dari ibadah kita. Artinya orang kaya tidak butuh terhadap harta kita, orang kaya. Sama dengan Allah yang maha kaya, Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Kita mau nyembah Allah, kita tidak mau nyembah Allah, Allah tetap akbar, Allah tetap besar. Kita mau sholat atau enggak sholat, Allah tetap besar. Betul? Allahu Akbar. Habibi, Allahu Akbar. Walakinnanal muhtajun. Allah enggak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Al-ibadatu bisidqin, ibadah dengan kejujuran adalah hidaun, makanan liruhi, bagi ruhani kita, bagi ruh kita. Wa bidunil jiddiyah tusbihul ibadatu harakatin farighah. Tanpa kesungguhan, maka ibadah itu akan menjadi gerakan-gerakan kosong, sama dengan gerakan orang salat seperti pohon pisang mau roboh. Just, ya. Ada artinya? Kagak ada. La tarwi atau sal qalbi, maka ibadah yang tak sungguh-sungguh itu tidak akan menghilangkan dahaganya hati. Hati ini dahaga, haus, tapi tidak hilang karena ibadah kita tidak sungguh-sungguh. Yang ketiga, alasan kenapa kita harus ibadah sungguh-sungguh. Tahqiqut tuma'ninatil qalbiyah, rahatul bal, al-ibadah rahatul bal. Yakni karena kita pengen mewujudkan ketenangan hati, makanya ibadahnya sungguh-sungguh. Pengen ketentraman pikiran, maka ibadah yang dilaksanakan dengan kekhusyuan yang sempurna itu akan mendatangkan ketenangan. Kapan? Saat-saat ada perenungan untuk menghilangkan kegelisahan dan menenangkan jiwa dari hiruk pikuk kehidupan. Artinya hiruk pikuk kerja itu hiruk pikuk. Maka ada istilahnya sholat, berhenti memikirkan yang kayak gitu. Yang keempat, al-ibti'adu 'anil ghaflah, menjauhkan dari kelalaian dan kemunafikan. 'Anil ghaflah wan nifaq. Jadi menjauhkan dari kelalaian dan kemunafikan. Itu kesungguhan kita dalam ibadah itu untuk itu, supaya enggak lalai. Keikhlasan dalam amal, kesungguhan dalam ibadah akan melindungi kita dari pamer. Ini kalau masih ada taraweh pamer, ya naudzubillah. Dan dia yang enggak pamer itu akan menjamin bahwa apa yang ada di hati sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan yang menjauhkan kita dari sifat orang-orang munafik. Siapa di antaranya? Alladzina idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik kalau berdiri hendak sholat, mereka bermalas-malasan. Yang kelima, membangun kepribadian dan disiplin diri. Bina usyaksiyah, membangun kepribadian, makanya harus sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan menumbuhkan dalam diri kita sifat sabar dan konsentrasi serta disiplin fi sholatihi, di dalam sholatnya, wa ibadatihi, dan ibadahnya.
Orang yang sudah disiplin ibadahnya, orang disiplin sholatnya, maka mudah baginya disiplin dalam urusan kehidupannya. Yang keenam adalah kesungguhan itu adalah benteng dari kemungkaran, perlindungan dari keburukan. Ibadah yang berkualitas tinggi meninggalkan pengaruh bagi perilaku, dalam perilakunya. Maka kudu kita kalau ibadah harus sungguh-sungguh supaya ibadah kita, sholat kita menjadikan sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta kita menjadi manusia yang menjauhi dari menyakiti orang lain dan jauh dari akhlak-akhlak yang merendahkan diri. Yang terakhir, kenapa kita harus sungguh-sungguh dalam ibadah? Yakni al-istidadu lil hayatil akhirah, merupakan persiapan untuk kehidupan akhirat. Kenapa sungguh-sungguh? Ini nyiapin diri untuk kehidupan akhirat, ya. Bekal yang sejati. Dunia adalah tempat persinggahan. Ada lagunya? Orang kaya, orang miskin, jamaah, Pak Ustadz. Lebih kencang Pak Ustadz matinya. Ya, semua kita mati ya. Maka sungguh-sungguhlah dalam ibadah, karena mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga malam ke-13 besok, malam 14 dan seterusnya kita bisa lebih serius, lebih sungguh-sungguh dalam ibadah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.